Halo Challengers, terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini untuk terus berkembang. Kalian emang luar biasa dan sehat selalu buat kalian sekeluarga. Oke, kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Go Brother. Film ini dari Cina yang dirilis pada tanggal 29 Juli 2018. Gak usah banyak fafifu, mari melebur ke alurnya. Film dibuka dengan adegan promosi mie instan yang berhadiah sepeda motor listrik dan tiket liburan ke Tokyo sekeluarga. Hadiah didapatkan bila menemukan kartu langka ataupun mengumpulkan puzzle di dalam bungkus mie instan. Di sana terdapat seorang siswa bernama Siven yang sangat antusias mengikuti game tersebut. Di sisi lain, adiknya yang bernama Si Miao datang dengan kemarahan mencari Siven yang baru saja mengambil uang di celengan babinya. Si Miao mengejar Siven dan temannya di mall, namun ia gagal menangkap kakaknya. Kemudian si Miao bertemu Miao Miao sahabatnya untuk mengembalikan sepeda listrik yang dipinjamnya. Si Miao mengungkapkan bahwa dirinya iri karena Miao Miao yang anak tunggal apapun bisa dibelinya, tidak seperti si Miao yang sering bertengkar dengan kakaknya. Siven kakaknya selalu merebut makanannya dan sering menipunya. Keesokan harinya, Siven sudah terlebih dahulu sampai di sekolah, sedangkan si Miao baru terbangun dari tidurnya karena jam alarmnya diubah oleh kakaknya. Tak hanya itu, kakaknya sudah membuat banyak jebakan Batman untuknya. Dengan penuh emosi, ia bergegas ke sekolah supaya tidak terlambat. Ia berlari dan hampir terlambat. Untung saja ada Miao Miao dengan sepeda listrik datang menyelamatkannya. Si Miao berkata bahwa ia hendak menghampiri kakaknya untuk membunuhnya. Ia sangat kesal pagi itu. Miao Miao berusaha mencegahnya agar tidak terjadi kekacauan dan harus berurusan dengan pihak sekolah. Tiba-tiba saja si Miao dipanggil ke ruang guru. Ulah nakal Siven membuatnya ikut dipanggil ke ruang guru. Guru meminta mereka untuk menelpon orang tuanya. Si Miao bekerja sama untuk melindungi kakaknya. Ia membujuk gurunya agar mau memaafkan Siven. Ia berkata Siven tidaklah jahat, hanya bodoh saja. Gurunya menyebutkan bahwa mana ada orang bodoh yang mencari uang dengan melelang kertas ujian tanpa nama di kelas. Namun pada akhirnya mereka berdua pun berhasil dimaafkan oleh guru. Siven tampak senang dan memuji atas akting adiknya yang sangat bagus di ruang guru itu. Wah, Sesuai kesepakatan, Siven membelikan si Miao 3 buah sosis. Si Miao tidak mau berbagi sama sekali. Lalu Siven merebut kembali 2 buah sosisnya. Gila nggak tuh? Si Miao mengejar kakaknya hingga masuk ke terowongan gelap. Ia sangat takut terhadap gelap. Tiba-tiba saja Siven kembali mengagetkannya. Kejar-kejaran pun berlanjut sepanjang perjalanan pulang. Saat membuka pintu rumah, ayah dan ibunya bertengkar. Si Miao yang tak paham apa-apa menghampiri ibunya dan menceritakan kenakalan kakaknya. Namun ibunya tidak menjawabnya, lalu malah membawa koper untuk berpamitan pergi keluar kota. Si Miao tampak sedih karena ibunya sering pergi. Kemudian si Miao kembali ribut dengan kakaknya hingga ayahnya membentak mereka berdua, lalu pergi membanting pintu. Malam harinya si Miao bercerita kepada Miao Miao tentang ibunya yang baru saja pergi. Ia khawatir karena kedua orang tuanya sering bertengkar. Miao Miao menjawab bahwa orang tua memang sering bertengkar. Si Miao berkata, ia sendiri tidak mau bicara dengan kakaknya. Ia menganggap kakaknya sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di rumah dan pikirannya hanya main-main saja. Si Miao mendatangi Siven yang bermain game. Ia bertanya kenapa Siven seperti tidak peduli dengan orang tuanya yang sering bertengkar. Apakah orang tuanya akan bercerai? Siven bilang bahwa orang tua memang seperti itu. Si Miao terlalu memikirkan hal sepele. Lebih baik si Miao membantunya untuk mengumpulkan kartu langka. Si Miao terlihat begitu kesal. Tapi tiba-tiba saja ia melihat selebaran tentang hadiah dari kartu langka yang dicari kakaknya itu. Si Miao membayangkan mendapat hadiah tiket liburan sekeluarga. Sepertinya menyenangkan. Si Miao pun berubah 180 derajat menjadi baik dan lembut kepada Siven. Siven bingung dengan tingkah laku si Miao. Ia bertanya bagaimana cara membuat si Miao jengkel lagi. Si Miao menunjukkan koleksi puzzle Siven dan berkata bahwa mereka berdua harus semangat.
Melihat itu, Siven tampak curiga ada maksud dibalik kebaikan adiknya itu. Keesokan harinya, Siven dan si Miao pergi ke toko untuk menggoyang-goyangkan bungkus mencari yang kira-kira ada kartu langkanya. Si Miao mempertanyakan strategi Siven karena mereka sudah pergi ke banyak toko. Di waktu lain, si Miao kembali cerita tentang orang tuanya ke Miao Miao. Miao Miao menyarankan untuk si Miao melakukan segala cara. Si Miao mengirimkan bunga kepada ibunya dengan berpura-pura sebagai ayahnya. Ibunya tersentuh lalu pulang ke rumah. Namun ibunya marah kepada ayahnya yang masih saja minum-minum. Ayahnya pun berkata bahwa surat dalam bunga bukan dia yang menulis. Ibunya pun marah dan menduga itu perbuatan Siven. Siven berkata jika ibunya pulang hanya karena bunga, mending tidak usah pulang saja. Sedangkan si Miao berkata ibunya boleh pulang kapanpun. Kemudian ibunya menciumnya lalu kembali pergi. Begitu juga dengan ayahnya. Si Miao tampak syok dan sedih, tapi kakaknya berhasil membuatnya tertawa dengan bertingkah konyol. Pada hari ulang tahun si Miao menelpon rumahnya berharap orang tuanya ada di rumah. Namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Lalu ia menulis pesan bahwa ia sangat kecewa terhadap keluarganya. Dia akan pergi dari rumah itu. Tiba-tiba di kejauhan, ia melihat ibunya sedang berjalan bersama pria lain. Ia mengikuti ibunya secara diam-diam. Ia melihat ibu bersama pria itu bertemu Siven di restoran. Mereka mengobrol dan tertawa bersama. Melihat itu, si Miao tampak sangat sedih. Kemudian, si Miao pergi ke restoran yang kini sudah tidak beroperasi. Ia memasuki restoran tersebut sambil mengenang masa kecilnya, di mana kedua orang tuanya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Tak disangka kakaknya menghampirinya dengan sepeda motor listrik. Ternyata Siven baru saja memenangkan hadiah dari koleksi puzzle-nya. Si Miao kecewa kepada Siven. Ia berharap kakaknya menukar puzzle dengan hadiah liburan sekeluarga. Ia menganggap Siven adalah orang yang egois dan tidak peduli orang lain. Siven meminta si Miao untuk mengucapkan permohonan di hari ulang tahunnya. Tak disangka si Miao yang penuh amarah berkata bahwa kakaknya penyebab orang tuanya bertengkar. Si Miao berharap tidak memiliki kakak seperti Siven. Alam pun mengabulkan harapannya tersebut. Tiba-tiba si Miao berada di kelas, lalu Miao Miao membangunkannya. Miao Miao mengajak si Miao menonton pertandingan basket. Kemudian Siven terjatuh karena pemain lain. Melihat itu, si Miao turun ke lapangan dan memukul orang tersebut. Di UKS, si Miao menemui kejanggalan karena nama belakang Siven berubah menjadi Miao Siven. Si Miao merasa kakaknya sedang mempermainkannya. Hingga ia melihat sendiri pihak sekolah memanggil Siven bersama Miao Miao ke ruang guru. Siven pun pulang bersama ke rumah Miao Miao. Sesampainya di rumah, ia heran dengan perubahan yang terjadi. Celengan babi yang tadinya habis kembali terisi. Foto bersama Siven menghilang. Ibunya pun tidak mengenal siapa Siven. Hari itu si Miao sangat senang menikmati hidup sebagai anak tunggal. Malamnya si Miao tampak senang merayakan ulang tahun bersama kedua orang tuanya yang akur. Di hari lain, si Miao bermain ke rumah Miao Miao. Ia memperhatikan kedekatan Miao Miao dengan Siven, lalu menyadari perlakuan Siven ternyata berbeda. Masih jahil tapi juga menyenangkan. Si Miao tampak sedih dan kesepian. Malam itu Siven menemui ayahnya yang mabuk berat. Siven perhatian dengan ayahnya dengan menggendong ayahnya pulang. Hari esoknya si Miao menyaksikan Miao Miao akan ditipu oleh Siven. Siven menipu agar mendapatkan uang dari Miao Miao untuk membeli mie instan. Si Miao yang mengetahui watak kakaknya itu lalu membongkar kebusukannya. Di tempat lain, Siven bercerita kepada teman-temannya tentang si Miao yang begitu paham tentang dirinya dibandingkan Miao Miao, adiknya sendiri. Tiba-tiba ada anak kecil yang berhasil mendapatkan kartu langka. Siven dan teman-temannya berusaha membujuk anak kecil itu untuk menyerahkan kartunya. Anak kecil tersebut melaporkan Siven ke geng kakaknya. Siven dan teman-temannya dikejar dan akan berkelahi. Tiba-tiba saja muncullah si Miao yang jago kungfu dan bertarung mengalahkan seluruh gangster. Setelah itu si Miao dan Siven pulang bersama dan menjadi akrab. Si Miao diajak main ke rumah Siven dan Miao Miao. Siven menyiapkan masakan yang bentuknya tidak karuan. Akan tetapi si Miao tidak keberatan dan langsung menyantapnya. Di luar rumah, orang tua Miao Miao bertengkar. Siven berkata kepada orang tuanya agar tidak usah pulang dulu jika masih bertengkar. Siven tidak ingin Miao Miao melihat pertengkaran.
Ayahnya berkata, sekalian aja agar Miao Miao tahu bahwa mereka akan bercerai. Si Fen lalu menutup mulut ayahnya. Malam itu, si Miao melihat si Fen sedang berbicara dengan ayah Miao Miao. Si Fen berkata bahwa ia ingin tinggal bersama dengan ayahnya saat orang tuanya berpisah. Ayahnya menyadari bahwa si Fen tidak ingin meninggalkan ayahnya. Besoknya, si Miao melihat Miao Miao sedang bermain petak umpet dengan si Fen. Si Miao paham bahwa si Fen sedang mempermainkan Miao Miao. Lalu si Miao mencari keberadaan si Fen dan bertanya apa gunanya si Fen menipu adiknya seperti itu. Si Fen bercerita kepada si Miao bahwa orang tuanya sedang bertengkar di rumah. Itulah mengapa ia berusaha menahan si Miao agar tidak pulang cepat dengan menipunya. Si Fen terbuka kepada si Miao tentang kondisi keluarganya. Ayah si Fen seorang pemabuk, maka si Fen mengubah alarm adiknya agar si Fen memiliki waktu untuk membereskan botol minuman keras ayahnya sehingga adiknya tidak tahu kondisi ayahnya. Si Miao bertanya mengapa si Fen tidak memberitahu Miao Miao yang terjadi sebenarnya. Si Fen menjawab bahwa di mata adiknya semuanya baik. Si Fen tidak ingin merusak khayalan adiknya. Si Fen belum tahu cara menjelaskan ke adiknya jika adiknya tahu orang tuanya bercerai. Di sekolah, si Miao bertanya kepada temannya tentang cara mengembalikan orang yang tak sengaja dilenyapkan. Caranya dengan kembali ke tempat dan waktu yang sama saat memanjatkan permohonan sebelumnya, lalu panjatkan permohonan lagi. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah Miao Miao. Mereka bertatapan dan tampak canggung. Sepulang sekolah, si Miao membuntuti si Fen. Si Fen menemui ibunya dan berkata tentang kekhawatirannya jika orang tuanya bercerai. Bagaimana cara si Fen menjelaskan kepada Miao Miao dan menentukan tinggal bersama siapa? Setelah mendengar itu, si Miao bergegas menemui Miao Miao. Si Miao berusaha menjelaskan kepada Miao Miao bahwa orang tuanya akan bercerai. Si Fen menyembunyikan itu dari Miao Miao. Mendengar itu, Miao Miao marah kepada si Miao dan memintanya agar tidak usah ikut campur urusan keluarganya. Si Fen tampak syok melihat percakapan itu. Malamnya, si Miao tampak sedih saat makan bersama kedua orang tuanya. Ibunya bertanya apakah si Miao tidak menyukai makanannya. Lalu si Miao segera merubah ekspresi wajahnya hingga tampak ceria dan bercerita banyak hal. Tiba-tiba ibunya memegang tangannya dan hendak mengatakan sesuatu. Si Miao memotong perkataan ibunya dan langsung bertanya, apakah orang tuanya ingin bercerai? Ayahnya kembali bertanya, jika nanti mereka bercerai, si Miao akan ikut siapa? Si Miao menjawab bahwa ia tidak ingin ikut keduanya. Ia ingin tinggal bersama kakaknya. Si Miao mengungkapkan kalau kakaknya lebih banyak memahaminya daripada kedua orang tuanya. Ia pun pergi meninggalkan restoran itu. Di jalan, ia bertemu si Fen yang akan menjual koleksi puzzle-nya. Si Fen bercerita tentang niatnya selama ini mengumpulkan puzzle adalah agar mendapat sepeda listrik untuk hadiah ulang tahun adiknya. Lalu si Miao berusaha membujuk si Fen agar jangan menjualnya dulu dan berusaha lagi. Si Fen mengungkapkan bahwa waktunya sudah habis. Keesokan harinya, si Miao masuk kelas terlambat. Ia melihat Miao Miao menangis saat pelajaran. Temannya memberitahu si Miao bahwa si Fen sudah dipindahkan sekolah. Si Miao langsung sedih mengetahui hal tersebut. Di waktu lain, si Miao mengikuti permainan mengambil mie instan di mall. Ia ingin membantu si Fen menemukan kartu langka. Ia mencoba berkali-kali hingga tampak kelelahan. Hingga akhirnya ia pun mencoba lagi dan merasa menemukan bungkus yang dicarinya. Ia tampak sangat senang, namun saat dibuka, ia hanya melihat potongan puzzle, bukan kartu langka. Tak disangka, ia memang benar-benar mendapat kartu langka. Lalu kakak kelas yang disukainya pun menggendongnya. Usaha si Miao tidak sia-sia dong. Si Miao menceritakan kepada Miao Miao bahwa alasan kakaknya mengumpulkan puzzle dan mencari kartu langka adalah untuk memberi Miao Miao hadiah ulang tahun sepeda. Bahwa betapa baiknya kakaknya telah memperlakukan dirinya. Miao Miao merasa beruntung memiliki kakak seperti si Fen. Dalam hati, si Miao berkata bahwa Miao Miao lah yang menyadarkannya betapa hebatnya kakaknya dan betapa beruntungnya dia dulu. Keesokan harinya, si Fen menemui si Miao dengan mengendarai sepeda motor listriknya. Si Miao mengungkapkan bahwa dulu ia punya kakak seperti si Fen. Si Fen bertanya, apakah kakaknya seganteng dia? Si Miao bercerita bahwa kakaknya egois, pelit, kekanak-kanakan. Namun kakaknya telah pergi dan si Miao merindukannya. Malamnya, si Miao membawa si Fen pergi ke tempat di mana ia berpisah dengan kakaknya saat ulang tahunnya. Malam itu, si Miao berulang tahun.
Lalu Sifen bergegas meminta si Miao untuk memanjatkan keinginan agar kakaknya kembali. Si Miao memanjatkan keinginan bahwa dimanapun kakaknya berada, kakaknya menjadi orang paling diberkati di dunia. Saat kembali ke rumah, si Miao bertemu dengan ibunya bersama pria barunya. Pria itu menyebut bahwa ia telah menyiapkan makanan favorit untuk si Miao sesuai kata Sifen. Mendengar itu, si Miao menyadari kondisi telah berubah kembali. Namun Sifen telah mengemasi barang-barangnya untuk pindah dari rumah ibunya. Di kamar, ia menemukan banyak pesan dari kakaknya itu. Sifen ingin agar mulai sekarang si Miao harus menjadi mandiri. Terdapat pula ucapan selamat ulang tahun beserta kunci hadiah motor listrik. Malam itu, si Miao bergegas mengendarai motor mengejar kakaknya. 我跟老爸回老家，10秒跟着你就好。 Si Miao menangis mengingat kenang-kenangannya bersama kakaknya. 你让我当了10秒的哥哥，这是我这辈子最幸福的事情了。 Si Miao tiba di stasiun kereta. Ia berlari mencari keberadaan kakaknya. Ia tampak khawatir kakaknya meninggalkannya lagi. Akhirnya pun ia melihat Sifen dan berteriak memanggilnya. Si Miao berkata bahwa kakaknya meninggalkan sesuatu. Sifen kebingungan lalu berkata bahwa tidak. Sambil menangis, si Miao berkata bahwa Sifen meninggalkan dirinya. Tiba-tiba si Miao teringat hari itu masih hari ulang tahunnya. Ia memanjatkan keinginan agar kakaknya kembali. Jalan-jalan di hari Jumat dan film pun tamat.